Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamankan 14 calon pekerja migran Indonesia ilegal dari hasil penggerebekan di daerah Jatimulia, Bekasi, Jawa Barat. Adapun ke-14 korban tersebut dijanjikan oleh seseorang berinisial BE untuk bekerja di luar negeri, yakni Polandia, Australia, dan Serbia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Selasa 7 Maret 2023 melakukan penggerebekan di tempat penampungan calon tenaga migran ilegal yang berada di Jatimulia, Bekasi, Jawa Barat. BP2MI berhasil mengamankan 14 orang calon pekerja migran, 13 diantaranya laki-laki dan 1 orang perempuan. Ke-14 korban tersebut berasal dari Provinsi NTB, Lampung, Jawa Timur, dan Sumatera Utara yang dijanjikan oleh seorang berinisial BE akan bekerja di luar negeri yakni Polandia, Australia, dan Serbia. BE mengaku memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri dengan inisial perusahaan AIB. Namun setelah diselidiki oleh BP2MI, perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Para korban BE diminta untuk menunggu di tempat penampungan, namun hingga saat ini BE tak kunjung kembali. Kini BE telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam proses pencarian aparat kepolisian, dikarenakan BE membawa kabur uang ke-14 korban tersebut. Sementara itu terkait dengan nasib ke-14 korban yang kini telah diamankan BP2MI di Jakarta, nantinya mereka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Sekretaris Utama BP2MI Rinaldi menyebutkan, cara yang dilakukan BE dalam perdagangan orang ke luar negeri adalah dengan menggunakan modus baru, yakni melalui iklan di media sosial. Oleh karena itu, BP2MI akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka melakukan pemblokiran situs-situs penipuan tersebut. Dari hasil keterangan yang kami peroleh dari ke-14 orang tersebut, diduga mereka direkrut, ditampung, dan akan ditempatkan bekerja ke negara Polandia dan Australia yang bekerja di perkebunan serta Serbia atau negara Serbia yang bekerja di pabrik fiberglass. Dan terakhir, selanjutnya tim telah menyelamatkan para PMI tersebut dan membawanya ke shelter kantor BP3MI Jakarta dan melaporkan dugaan tindak pidana penempatan PMI tersebut secara non-prosedural tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota dengan menyertakan dokumen-dokumen yang telah ditemukan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Presiden Joko Widodo pada kunjungannya ke Jawa Tengah menyerahkan sebanyak 1.043 sertifikat tanah kepada masyarakat Blora. Presiden juga menekankan akan mencabut sertifikat tanah bagi pemilik yang menelantarkan tanah atau tidak mengelola tanah tersebut dengan produktif. Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah menyempatkan diri berkunjung ke Blora, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Presiden menyerahkan sedikitnya 1.043 sertifikat tanah pada Jumat 10 Maret 2023. Total tanah yang disertifikasi sebanyak 1.160 dengan 1.043 tanah telah tersertifikasi dan kurang 123 belum tersertifikasi. Sisa 123 sertifikat ini akan segera diserahkan dalam waktu dekat. Di depan warga, Presiden mengatakan sertifikat yang diberikan berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Lalu diperpanjang lagi untuk 30 tahun, sehingga total penggunaan sertifikat bisa mencapai 80 tahun. Presiden juga berpesan pada masyarakat agar tanah yang telah disertifikasi dimanfaatkan untuk penanaman tanaman produktif dan kehutanan, seperti jagung, pohon jati, dan mahoni. Presiden menegaskan akan mencabut SK tanah apabila tanah ditelantarkan. Saya hanya titip penjenengan sudah diberi, sudah diberi SK-nya, SK hijaunya ini sudah diberikan. Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan diterlantarkan. Sanggup? Minta-minta setelah diberi, ditelantarkan. Bisa saya cabut loh ini ya. Kalau ditelantarkan, setuju? Yang diterlantarkan bisa dicabut kembali, setuju? Oke.
Beralih ke informasi lainnya, Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan stok pupuk bersubsidi di gudang Lini 3 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melampaui ketentuan jumlah stok minimum. Dengan artian melampaui ketentuan minimum stok pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia memastikan pupuk bersubsidi di gudang Lini 3 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melampaui ketentuan jumlah stok minimum. Anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika mengatakan, stok pupuk bersubsidi di 3 gudang Lini 3 mencapai 8.992 ton atau melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 ton. YK menegaskan, alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah hanya bisa diterima oleh para petani yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian, menggarap lahan maksimal 2 hektar dan menggunakan kartu tani. Aturan tersebut juga menetapkan bahwa hanya 9 komoditas yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat. Dengan kata lain, petani yang menggarapi luar komoditas tersebut tidak lagi mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Kalau kita jumlahkan stok baik urea maupun NPK di 3 gudang Lini 3 tersebut, jumlahnya sekitar mencapai 8.992 ton. Nah, artinya apa? Artinya kebutuhan stok di Kabupaten Banyuasin ini sudah melebihi dari stok yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapakah stok yang ditetapkan oleh pemerintah? Yaitu minimal 6.500. Jadi kalau stok yang ditetapkan pemerintah untuk 2 minggu itu 6.500 dan ketersediaan stok kemarin itu sudah mencapai 8.900, artinya ketersediaan stok aman. Pupuk ada, pupuk melimpah, pupuk bersubsidi ya, pupuk bersubsidi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyebutkan pemerintah tengah memfokuskan 6 aksi utama pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Adapun hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah korupsi terutama di sektor keuangan. Dalam mencegah korupsi terutama di sektor keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, saat ini pemerintah tengah memfokuskan 6 aksi utama pencegahan korupsi tahun 2023 hingga 2024. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diamanatkan, bahwa terkait rencana aksi pada dasarnya dirumuskan setiap 2 tahun sekali. Adapun ke-6 aksi tersebut yakni pertama adalah penguatan digitalisasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Kedua, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak utamanya pada komoditas mineral dan batu bara. Keempat, mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat. Kelima, perkuatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Dan keenam, optimalisasi data berbasis NIK untuk program pemerintah. Adapun aksi ini juga turut diikuti dengan penandatanganan komitmen yang diharapkan bagi seluruh instansi yang tergabung dalam aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau sering disebut sebagai Stranas PK tahun 2023 sampai dengan 2024 dapat membantu aksi-aksi pencegahan korupsi sesuai fungsinya. Capaian implementasi aksi pencegahan korupsi akan dipantau setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi jaga.id di KPK Republik Indonesia dan akan dilaporkan oleh Timnas kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai arahan dan perintah Bapak Presiden. Kami berharap seluruh instansi yang tergabung dalam aksi Stranas Pencegahan Korupsi periode 2023-2024 dapat memegang teguh komitmen untuk menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog Sabang Marine Festival bersama rekan saya Bilqis Sabila sesaat lagi.